Masih barengan sama gue Dimas dalam masih dengerin Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Infinix Hot 50. Dan di video kali ini gue pengen cerita ini pengalaman gue menggunakan Infinix Hot 50 selama kurang lebih 1 bulan. So buat lo yang penasaran juga sama Infinix Hot 50, jangan ganti channel, lo tetap pantengin terus Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Sejujurnya gue agak bingung mau mulai cerita dari mana, tapi berhubung handphone di harga 1,7 jutaan itu banyak banget yang mempertanyakan performanya, jadi gue bakal cerita dari segi performanya dulu. Infinix Hot 50 jadi handphone pertama yang resmi masuk Indonesia yang menggunakan chipset MediaTek Helio G100, dan kayaknya ini bakal jadi proyeksi ke depan kalau nantinya banyak handphone keluaran Transsion Holding yang pakai chipset Helio G100 ini. Kalau mau dibandingkan dengan pendahulunya yaitu G99, sebenarnya ini nggak jauh beda ya. Bahkan bisa dibilang sama. Dan lo inget nggak kalau Infinix juga sempat pakai Helio G99 versi Ultimate yang di-upgrade 10% performanya? Atau ada kok beberapa handphone yang pakai Helio G99 Ultra yang di-upgrade buat urusan kameranya. Nah, Helio G100 ini menurut gue ya gabungan dari Helio G99 Ultra dan juga Helio G99 Ultimate, yang dimana performanya berasa upgrade dan bisa support sensor kamera yang punya resolusi gede. Dari skor Antutu juga menurut gue nggak ada perubahan yang signifikan. Khasnya dari Helio G99 dapat di 400 ribuan poin. Begitupun juga buat kestabilannya, ini ciri khas dari Helio G99 banget. Dapat di angka 83%, tapi dengan fluktuasi yang bergejolak kayak gini. Tapi anehnya, pas gue melakukan pengujian menggunakan 3D Mark Watt Live Stress Test, bisa dapat kestabilan di 99% di loop sebanyak 20 kali. Oh iya, gue sebenarnya udah bikin ya pengujian main game Infinix Hot 50 ini menggunakan beberapa emulator, dan jawabannya untuk emulator PS1 dan PSP, handphone ini bisa berjalan lancar di settingan yang tinggi. Tapi untuk emulator PS2 ini ada beberapa syarat yang harus lo terima. Misalnya, lo harus nurunin resolusi renderingnya supaya gamenya bisa dimainkan dengan lancar. Tapi dengan konsekuensi grafis gamenya jadi burik. Tapi kalau lo cuman main game ringan kayak Mobile Legends aja, ini udah aman ya, lancar dan gak ada kendala sama sekali. Sentuhannya juga udah enak, serta penangkapan sinyal Wi-Fi-nya juga stabil. Infinix Hot 50 dibekali RAM sebesar 6GB yang sejujurnya menurut gue agak mepet dipakai buat beberapa tahun ke depan, tapi bukan yang kurang juga. Lo bisa kok nambahin RAM-nya menggunakan fitur Memory Fusion yang udah ada di Infinix Hot 50 ini. Dengan RAM segitu menurut gue masih aman buat pindah-pindah aplikasi, buka tutup aplikasi, tapi ya emang mepet. Artinya gini, mungkin untuk saat ini masih aman-aman aja, cuman kan kita nggak tahu kedepannya makin banyak aplikasi yang berat. Takutnya akan berasa ngos-ngosan banget nih handphonenya jalanin banyak aplikasi. Meskipun sebenarnya Infinix menjanjikan kalau handphone ini akan lancar digunakan untuk 60 bulan ke depan atau 5 tahun. Tapi seperti takdir, kita nggak ada yang tahu masa depan kita kayak gimana. Dan buktinya cuma bisa kita tunggu nanti setelah 60 bulan handphonenya digunakan. Bergeser ke sektor internal storage, ada beberapa pilihan storage untuk Infinix Hot 50, tapi yang gue pegang sekarang ini yang 256GB. Sejujurnya gue ngerasa udah cukup dengan internal storage ini. Seandainya kurang juga masih bisa kok lo tambah pakai microSD up to 2TB. Dan di harga segini dikasih UFS versi 2 menurut gue udah wajar, dan saat pindah data juga udah cukup cepat meskipun bukan yang ngebut banget. Habis cerita performa, sekarang gue mau cerita layarnya. Tadinya gue berpikir untuk terima aja nih, di harga segini dikasih layar IPS. Tapi ternyata ada kok produk keluaran Transsion Holdings yang lainnya yang pakai layar AMOLED. Meskipun mengorbankan sektor prosesor. Wajar sebenarnya, Infinix Hot 50 dikasih layar IPS dengan prosesor yang di-upgrade. Biar ketemu nih modal dan berapa ambil untungnya. Tapi kalau lo sabar ya, sebenarnya bakal ada kok Infinix Hot 50 Pro yang bakal keluar pakai layar AMOLED dan fingerprint under display. Tapi kalau lo ngerasa cukup dengan panel IPS ya nggak masalah juga, toh emang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing juga. Layarnya menurut gue udah oke ya, punya resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. Warna yang dihasilkan juga natural, khasnya layar IPS. Paling yang perlu diperhatikan itu ada di bagian kecerahannya. Kalau dipakai di bawah sinar matahari langsung agak kurang terlihat, meskipun klaim dari Infinix layarnya ini punya brightness sampai 800 nits. Solusinya ya cari aja tempat teduh kalau mau lihat layarnya pas kondisinya lo lagi di luar ruangan. Tadi gue sempat bilang kan kalau Helio G100 ini gabungan dari Helio G99 Ultra dan Helio G99 Ultimate yang salah satunya ngasih upgrade di sektor kamera. Infinix Hot 50 dibekali kamera memanjang yang kelihatannya kayak punya 3 buah lensa.
tapi yang berfungsi cuma satu aja. Dengan resolusi kamera utama ada di 50 megapiksel dengan sensor buatan Samsung, sedangkan untuk kamera depannya punya resolusi 8 megapiksel. Sebenarnya menurut gue nggak ada yang bisa dibilang spesial untuk urusan kamera ini. Perekaman video maksimal yang bisa diambil itu adalah 2K 30 fps, nggak ada opsi untuk 1080p 60 fps. Salah teman-teman, karena Infinix Hot 50 itu dia bisa ngerekam 1080p 60 fps baik kamera depan dan juga kamera belakang. Nggak tahu tuh admin bikin skripnya kayak gimana. Agak meleset emang. Tapi yang jelas seperti ini ya teman-teman, kemampuan kamera depan dari Infinix Hot 50 kalau misalkan dilakukan perekaman di 1080p 60 fps dengan mode statis seperti ini aja. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 80 cm teman-teman. Dan ini pun juga mikrofon bawaan dari si Infinix Hot 50-nya ya, bisa direkam 1080p 60 fps. Memang benar untuk perekaman maksimalnya ada di 2K 30 fps, tapi dia ada kok opsi untuk 1080p 60 fps. Dan ya udah, yuk sekarang kita pindahin untuk kamera yang ada di bagian belakangnya. Teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Infinix Hot 50 ya. Ini direkam di resolusi 1080p 60 fps. Balik lagi, tadi seperti yang gue sudah sebutkan kalau dia bisa ngerekam di 2K 30 fps, tapi memang seperti biasa gue lebih suka pakai yang 1080p 60 fps kayak gini aja nih. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 15 sampai 20 cm teman-teman. Jadi seperti ini ya kalau dipakai untuk jalan. Menurut gue sih sebenarnya untuk kestabilannya agak kurang ya. Tapi ya kayak ginilah. Oke, untuk fokusnya kayak lumayan jalan ya teman-teman. Tapi ya kayak gini, gue pakai untuk pegang jalan kaki aja kayak gini. Ya, HDR-nya seperti yang bisa lo lihat di sana. Langitnya memang terlihat biru sekali, tapi untuk warna pohonnya menurut gue agak gelap ya. Jadi dia agak kurang di-boost untuk warna hijaunya dengan kondisi yang backlight seperti ini, teman-teman. Oke? Tapi yang cukup menghibur di sini, Infinix Hot 50 ini bisa ngerekam dual video dengan resolusi 1080p 30 fps. Untuk masalah kestabilan, gue nggak bisa bilang ini stabil, tapi wajar. Solusinya tinggal pakein gimbal aja. Tapi sayangnya harga gimbal juga sama nih harganya kayak Infinix Hot 50 yang lagi gue pegang. Untuk urusan foto juga nggak yang spesial banget, tapi udah cukup lah kalau untuk cuman diposting di media sosial aja. Oh ya, gue ngerasa ada yang aneh sama Infinix Hot 50 ini. Di saat Infinix Hot 50i itu dikasih dual stereo speaker, kenapa di Infinix Hot 50 ini cuma dikasih single speaker aja? Maksudnya gini, dengan harga yang lebih mahal, kenapa tidak mempertahankan dual stereo speaker? Semahal itukah Helio G100 sampai nggak nutup modalnya? Dan suara yang dihasilkan dari speakernya juga nggak bisa dibilang, wah tapi cukup enak kalau dipakai buat dengerin konten podcast. Bergeser ke sektor komunikasi, Infinix Hot 50 menurut gue jadi handphone 1 jutaan yang punya fitur konektivitas yang lengkap. Dia bisa dapat sinyal 4,5G, 4G, 3G, 2G, udah bisa semua. Ada NFC, Wi-Fi-nya stabil, Bluetooth-nya juga bagus, dan port USB Type-C-nya yang udah support OTG juga. Di harga segini sebenarnya wajar ya dikasih baterai 5000 mAh dan baterainya ini terbukti awet ya karena gue bisa ngedapetin SOT hingga 8 jam lebih. Paling yang jadi kendala itu ada di chargernya yang cuma 18 watt aja. Agak lambat ngisinya, tapi kalau lo mau tahan sedikit, Infinix Hot 50 Pro bakal ngasih charger 33 watt. Jadi bakal ngasih experience yang lebih baik harusnya. Nah, yang terakhir gue bakal ceritain desainnya. Jujur ini jadi salah satu handphone Infinix yang punya desain yang cakep menurut gue. Apalagi warna titanium yang lagi gue pegang sekarang. Handlingnya nyaman. Finishing matte-nya juga enak banget dipegang meskipun gue tahu kalau material yang digunakan ini adalah polikarbonat, tapi gue berasanya ini handphonenya solid dan nggak ada bagian yang berasa kopong. Finishing di bagian frame-nya juga nggak ada yang bagiannya itu berasa bergelombang. Untuk desain gue bener-bener suka sama Infinix Hot 50 yang satu ini. Kesimpulan gue buat Infinix Hot 50 ini adalah handphone dengan harga 1 jutaan yang punya desain yang bagus menurut gue. Performanya udah cukup buat harian. Paling yang jadi perhatian gue ini ada di kemampuan chargernya dan single speaker aja. Buat sisanya dengan yakin gue bisa merekomendasikan handphone ini. Tapi perlu diingat kalau semua yang gue sampaikan ini murni pendapat gue pribadi. Worth it atau enggaknya handphone ini ya balik lagi sama lo sebagai calon usernya.
Nah jadi gitu ya teman-teman, Infinix Hot 50. Menurut gue handphone ini udah bagus di harga 1 jutaan dan kayaknya memang Infinix ini lagi di atas angin ya teman-teman untuk handphone-handphone harga 1 jutaan keluaran mereka. Tapi ya itu semua murni pendapat gue pribadi ya teman-teman. Kalau misalkan emang kita berbeda pendapat, boleh tulis aja di kolom komentar di bawah, kita diskusi. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Infinix Hot 50 yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.